Great. Pernah gagal? Tapi bukan gagal biasa. Gagal yang bikin Anda merasa, Tuhan, Engkau kemana? Atau lebih jujur lagi, ada yang mulai mikir, jangan-jangan aku ini memang tidak mampu, tidak dipakai Tuhan. Mungkin aku ini cuma gagal total. Alright, teman-teman, good morning everyone. Teman hari ini adalah because God has a plan, ya. Karena Tuhan punya rencana. Hari ini saya mau bicara sesuatu yang mungkin tidak enak didengar. Ya. Tidak semua kegagalan itu salah Anda, ya. Tidak juga. Tidak semua kegagalan itu bisa Anda tangisi terus-menerus. Dan yang paling pedas, banyak orang Kristen gagal. Banyak orang Kristen yang tidak berhasil bukan karena gagal, tapi karena salah menafsirkan kegagalannya. Jadi teman-teman, Ayub 42 ayat 2 berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Perhatikan baik-baik. Yang tidak pernah gagal itu rencana Tuhan, bukan rencana kita. Masalahnya kita sering menyamakan rencana kita itu sama dengan rencana Tuhan. Makanya waktu gagal kita langsung kecewa, marah-marah, bahkan menyalahkan Tuhan. Ada dua tipe orang saat gagal, ya. Satu, menyalahkan orang lain. Ini salah dia, salah keadaan, salah sistemnya. Kelihatannya kuat, ya. Padahal ini cuma cara halus untuk lari dari tanggung jawab. Yang kedua, menyalahkan diri sendiri. Aku bodoh, aku tidak mampu, aku gagal. Kelihatannya rohani, ya. Kelihatannya tidak sombong, kelihatannya membumi, ya. Padahal ini juga bisa jadi jebakan iblis. Kenapa? Karena fokusnya tetap sama, diri sendiri. Teman-teman, baik menyalahkan orang lain maupun menyalahkan diri sendiri, keduanya sama-sama tidak melihat Tuhan. Mari kita lihat Musa, ya. Dia bela bangsanya, niatnya benar, tapi caranya salah karena membunuh orang Mesir, ya. Apa hasilnya? Ditolak bangsanya sendiri loh. Lari ke padang Midian akhirnya Musa itu, ya. Hidup terbuang selama 40 tahun loh, lama. Kalau Musa hidup di zaman sekarang mungkin dia akan bilang, kayaknya aku ini gagal, tidak cocok jadi pemimpin, tidak dipakai Tuhan. Tapi Alkitab menunjukkan sesuatu yang keras. Bukan Musa yang gagal, tapi Tuhan yang sedang menghentikan Musa dengan caranya. Ini yang pedas. Kadang yang Anda sebut kegagalan sebenarnya adalah intervensi Tuhan. Tuhan berkata, berhenti, ini bukan jalanku. Teman-teman, banyak orang Kristen kalau berhasil, Tuhan luar biasa. Lah, kalau gagal, kenapa Tuhan izinkan ini? Seolah-olah Tuhan hanya boleh bekerja saat semuanya lancar-lancar saja. Padahal Tuhan lebih sering bekerja saat semuanya berantakan. Teman-teman, kalau hidup Anda selalu sesuai rencana Anda, mungkin justru Anda tidak sedang berjalan di dalam rencananya Tuhan. Bayangkan seseorang anak kecil, dia mau lari ke jalan raya, orang tuanya tarik dia dengan keras. Anak itu menangis, papa jahat, mama jahat, padahal orang tua itu baru saja menyelamatkan nyawanya. Hari ini ada doa yang tidak dijawab, ada rencana yang gagal, ada usaha yang kandas. Dan Anda berkata, Tuhan tidak menolong saya. Bagaimana kalau sebenarnya Tuhan sedang menarik Anda dari sesuatu yang akan menghancurkan Anda di masa depan? Mari kita koreksi cara berpikir kita, ya.
Berhenti berkata, aku gagal. Mulailah berkata, Tuhan, Engkau sedang mengarahkan aku kemana? Saya harus jujur. Ada orang Kristen yang lebih percaya perasaannya daripada rencana Tuhan. Lebih percaya logikanya daripada kedaulatan Tuhan. Dan akhirnya hidup dalam kepahitan. Selama Anda masih mengasihani diri sendiri, Anda tidak akan pernah melihat tangan Tuhan bekerja. Teman-teman, hari ini mungkin Anda sedang ada di titik seperti Musa, ditolak, gagal, tidak dimengerti, merasa hidup ini berhenti. Tapi dengarkan ini baik-baik ya, perhatikan. Padang Midian bukan akhir cerita, itu tempat persiapan, itu training groundnya Musa. Dan justru dari tempat gagal itulah Tuhan memanggil Musa dengan cara yang luar biasa. Jadi pesan moralnya, kegagalan tidak selalu berarti Anda salah, tetapi bisa jadi Tuhan sedang mengarahkan Anda ke rencana yang lebih besar. Jadi closing statementnya, jangan terlalu cepat menyebut hidup Anda itu gagal. Ya. Kalau Tuhan belum selesai, maka cerita Anda belum berakhir. Tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur ya. 1. Saat Anda mengalami kegagalan, apakah Anda lebih cepat menyalahkan diri sendiri, orang lain, atau berhenti sejenak untuk bertanya, Tuhan, apa yang sedang Engkau kerjakan dalam hidupku? 2. Mungkinkah kegagalan yang Anda alami hari ini bukan akhir dari segalanya, tapi justru cara Tuhan yang mengarahkan Anda ke rencana yang lebih besar? Tolong renungkan jawaban Anda. Ya, teman, perhatikan saya ke depan ya. Not every closed door is rejection. Some are protection. Artinya tidak setiap pintu yang tertutup adalah penolakan. Kadang itu adalah perlindungan. God's delay are not his denials. They are his design. Penundaan dari Tuhan bukan berarti penolakan, melainkan bagian dari rancangannya. Itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami salah memahami kegagalan. Ajari kami untuk percaya bahwa rencanamu tidak pernah gagal, meskipun hidup kami terasa berantakan. Bentuk hati kami untuk tetap percaya, bahkan ketika kami tidak mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika konten video ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain agar banyak orang yang diberkati. Ayo, mikir, Tuhan Yesus berkati. Amin.